Saya memulai gerakan-gerakan literasi di Kabupaten Bulukumba, bahkan di Sulawesi Selatan itu lahir dari warung kopi. Jadi place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Salah satu narasumber kita pada hari ini, beliau adalah wanita pegiat literasi Kabupaten Bulukumba yang sangat aktif dalam bergerak dalam dunia literasi. Nah, wanita ini dikenal dengan nama Basmawati Haris, atau lebih akrabnya disapa dengan Kak Basma. Nah, beliau ini aktif dalam kegiatan-kegiatan relawan, dan dia merupakan founder dari Rumah Baca Pinisi 1986 Kabupaten Bulukumba. Nah, beliau ini selalu menjadi relawan pendidikan bagi anak-anak, baik itu di pelosok negeri Kabupaten Bulukumba. Nah, beliau juga merupakan penerima penghargaan Nugrah Jasa Dharma Pustakaloka 2019 sebagai pegiat literasi muda Kabupaten Bulukumba. Berikan tepuk tangan untuk Kak Basmawati Haris. Saya undang untuk bergabung dalam diskusi untuk memberikan pemaparan bagaimana sih pandangan seorang pegiat literasi melihat kedai kopi litera yang hadir di Kabupaten Bulukumba. Oke, Kak Basma. Oke, saya panggilnya Kak Basma ya. Selamat malam Kak Basma. halo, selamat malam. Oke. Sebagai seorang pegiat literasi muda dan mewakili teman-teman ya, anak muda dan generasi milenial saat ini, bagaimana sih pandangan kakak mengenai hadirnya kedai kopi litera? Jadi perpaduan antara warung kopi atau kedai kopi dengan konsep literasi. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, kawan-kawan yang telah, kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir di kegiatan grand opening kedai litera di Palampang, Kecamatan Jelawale, Kabupaten Bulukumba. Terima kasih ke Alfian, terima kasih Diah Project dan Rumah Putih telah mengundang dan memberikan kesempatan pada saya untuk datang berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalaman literasi dan hubungannya kopi dan literasi. Saya mengenal Kak Alfian itu di warkop, di warung kopi. Saya memulai gerakan-gerakan literasi di Kabupaten Bulukumba, bahkan di Sulawesi Selatan itu lahir dari warung kopi. Jadi banyak ketika saya men-share kegiatan ini di media sosial, ada banyak orang yang bertanya apa hubungannya literasi dengan warung kopi, apa hubungannya baca tulis dengan kopi. Tapi menurut saya, karena saya adalah seorang pegiat literasi yang memang sejak mahasiswa dulu itu lahir dari warkop. Banyak orang yang mengatakan dan berpikiran bahwa literasi itu hanyalah kegiatan membaca dan menulis. Tetapi sepanjang perjalanan saya menjadi seorang pegiat literasi,
literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan kita kepada orang-orang banyak, dan menyampaikan ide dan gagasan kita sampai hari ini itu banyak terjadi di warung kopi. Ketika misalkan bapak si A, bapak si B saling berdiskusi di warung kopi, dan kemudian bahkan banyak sekali terjadi hasil perbincangannya itu kemudian di-share di media sosial. Itu adalah bagian literasi. Mungkin kedai litera ini hadir di Palampang bisa menjadi tempat berkumpulnya warga di Palampang, kemudian berdiskusi siapa yang akan menjadi kepala desa di sini. Dan itu saya rasa itu adalah bagian literasi, karena literasi bukan hanya sekedar karena di kedai kopi litera ini ada buku yang terpajang. Bukan itu sebenarnya, tetapi bagaimana kedai kopi ini bisa melahirkan pengunjung yang bisa saling berinteraksi dan bisa saling mendiskusikan, dan kemudian menceritakan apa yang diceritakan hasil perbincangannya itu kepada orang-orang banyak. Saya sekitar 4 dan 5 tahun lalu selalu menghabiskan waktu mungkin hampir 24 jam di warung kopi. Sepulang kuliah, saya menghabiskan waktu di warung kopi sambil menikmati kopi, tentunya sambil berdiskusi juga dengan teman-teman. Di warung kopi saya bertemu dengan banyak orang-orang baru. Saya orang kampung yang kemudian bergaul di kota dan memulai pertemanan itu memang di warung kopi. Saya bertemu Kak Alfian di warung kopi, bertemu Kak Rey di warung kopi, kemudian bertemu banyak orang memang di warung kopi. Dan orang-orang pertama mengenal saya di Kabupaten Bulukumba yaitu dimulai di warung kopi. Tetapi perkumpulan yang kami lakukan itu bukan hanya sekedar kita minum kopi begitu saja lalu pulang datang kembali minum kopi, tetapi ketika di warung kopi kami saling mendiskusikan apa mimpimu dan kamu ingin melakukan apa, dan hasil-hasil diskusi kami di warung kopi itulah yang pada akhirnya membuat kami bergerak dan melahirkan cita-cita bahwa saya mencintai Bulukumba, dan cara mencintai saya Bulukumba itu dengan bergerak dan mungkin menjadi relawan pendidikan yang sebagaimana tadi Arsal lakukan. Saya berharap bahwa kedai kopi litera ini hadir bisa menjalin silaturahmi juga antar warga yang selama ini mungkin bapak-bapak hanya menikmati kopi di rumah dan hanya berinteraksi dengan orang-orang di rumah saja. Dengan hadirnya kedai kopi ini bisa kita datang ke sini dan saling bertemu dengan tetangga, saling bercerita dan saling menanyakan kabar. Yang penting jangan membuat hadirnya kopi ini lalu tidak mau meki kedai kopi ini dan tidak mau meki minum kopinya, istri tak di rumah tetap ki itu mi jangan sampai. Kita berharapnya bahwa hadirnya kedai kopi ini bisa menjalin silaturahmi yang panjang antara kita hidup bertetangga. Demikian. Oke, dari pemaparan yang diberikan oleh Kak Basma itu saya bisa menangkap bahwa literasi dan kopi itu memang menyatu ya. Jadi Kak Basma lahir sebagai pegiat literasi, ketemu dengan orang-orang pegiat literasi, bahkan orang-orang banyak itu melalui dari warkop. Artinya di warung kopi atau kedai kopi itu sendiri merupakan bagaimana tempat kita berdiskusi, tempat kita bertemu dengan orang-orang baru, kita berdiskusi dengan cara asik, cara berbeda. Nah, Kak Basma, kalau menurut Kak Basma seperti apa sih perbincangan-perbincangan asik yang terjadi yang bisa kita lakukan di warung kopi atau kedai kopi?
Terima kasih. Perbincangan apa yang menarik ketika kita di warung kopi? Sebenarnya itu tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Warung kopi bisa menjadi tempat di mana mungkin kita akan saling berdiskusi siapa yang cocok memimpin Rilau Ale ke depan, atau mungkin di warung kopi kita bisa saling berdiskusi, hari ini istriku masak ini, istrimu masak apa. Di warung kopi itu bisa terjadi percakapan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan tentunya apa yang membuat kita nyaman. Semua percakapan bisa terjadi di warung kopi. Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa lahir di warung kopi, tetapi tentunya dengan menjaga attitude dan tidak saling itu tetap menjaga hubungan silaturahmi, menjaga hubungan kita sesama manusia di warung kopi. Perbincangan apa saja bisa terjadi, yang penting bisa membuat nyaman kedua belah pihak. Oke, artinya banyak sekali yang bisa kita bincangkan ya, menjadi topik perbincangan di kedai kopi sendiri. Nah, untuk para pengunjung, mungkin saya memberikan kesempatan untuk para pengunjung, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Kak Basmawati selaku pegiat literasi muda yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yudi dari Radio Cempaka. Ya, ada pun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Kakak Basma, yaitu terkait bagaimana cara agar kita bisa fokus, atau dalam hal ini para penggiat literasi ini bisa lebih bertahan, karena melihat kondisi saat ini. Iya, para pejuang-pejuang literasi ini bukan gulung tikar, tapi istilahnya banyak yang sudah mengepalkan sayap begitu untuk lebih bisa mencari penghasilan begitu. Nah, tentunya Kakak Basma sendiri, giat-giat apa yang harus dilakukan agar semangat dari pejuang literasi ini bisa lebih bertahan, bahkan lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Kak Basma tadi pertanyaan itu, bagaimanakah menumbuhkan semangat ya untuk para pegiat literasi kembali melakukan gerakan literasi, yang melihat kondisi saat ini tuh banyak ya pegiat literasi yang sibuk dengan urusan untuk bekerja mungkin, ataupun urusan-urusan lain. Oke, silakan Kak Basma. Baik, terima kasih Kak Yudi. Bagaimana menjaga semangat berliterasi kita agar tetap hidup dan saling menghidupkan? Saya menganggap bahwa seorang pegiat literasi adalah mereka yang bekerja dengan ikhlas dan penuh kemanusiaan, dan saya rasa memang akan sangat sulit ketika memang sejak awal kita harus memulai gerakan itu dengan memperbaiki niat. Saya